Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi susunan seri dan paralel dari pegas. Kita mulai dari susunan seri dulu. Nah, kalau ada susunan seri itu berarti pegasnya dihubungkan pada satu garis yang sama ya. Nah, pada susunan seri, setiap pegas ya, dia akan mendapatkan gaya yang sama. Jadi gaya yang diterima oleh setiap pegas ini sama ya untuk susunan seri. Nah, kita bisa sederhanakan, ini kan ada dua pegas nih. Kalau ada dua pegas berarti K1 dan K2 nya berbeda. Kita bisa sederhanakan menjadi satu pegas yang baru dengan nilai K yang baru yang kita sebut dengan nilai KS. Nah, bagaimana kita menentukan nilai KS? Nah, kita ingat lagi di konsepnya bahwa pada susunan seri pegas akan menerima gaya yang sama pada masing-masingnya. Itu artinya F di sini itu sama dengan F1 sama dengan F2. Nah, efeknya adalah ketika gaya yang diterima masing-masing sama, pertambahan panjangnya ini akan berbeda yang bergantung nilai K-nya. Maka pertambahan panjang totalnya atau serinya itu sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah seterusnya. Nah, kita ingat bahwa di rumus hukum Hooke itu adalah delta X sama dengan F dibagi K. Kita ganti nilai delta XS 1 dan 2 ke rumus ini. Maka didapatkan persamaan barunya menjadi delta XS sama dengan Fs per Ks sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2 ditambah seterusnya. Karena F-nya pada susunan seri pegas itu sama semuanya, maka kita bisa coret rumus F di ruas kiri dan ruas kanan. Maka didapatlah persamaan baru yaitu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah seterusnya kalau dia lebih dari dua pegas. Nah, artinya Ks ini itu adalah tetapan pegas pengganti rangkaian seri yang satuannya Newton per meter juga. Next, untuk susunan paralel pegas. Kalau susunan paralel berarti di pasangnya kedua pegas ini adalah bercabang. Nah, kebalikannya dari susunan seri, kalau susunan paralel pegas, gaya yang diterimanya ini nggak sama untuk masing-masing pegas. Namun, pertambahan panjangnya yang diterima oleh setiap pegas akan sama. Jadi kalau saya tarik 2 Newton di sini, maka pertambahan panjangnya masing-masing akan sama panjang. Kemudian, kita bisa menyederhanakan dua pegas ini menjadi satu pegas baru yang disebut dengan Kp. Nah, Kp ini adalah konstanta dari susunan paralel. Berapa nilainya? Kita ingat lagi atau kita masuk lagi ke konsepnya bahwa pertambahan panjangnya yang diterima oleh setiap pegas sama. Berarti delta XP itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan titik-titik kalau dia lebih dari dua pegas. Nah, efeknya kalau pertambahan panjangnya sama namun konstantanya berbeda, maka gaya yang diterima oleh masing-masing pegas juga berbeda, yaitu Fp sama dengan F1 ditambah F2 ditambah seterusnya kalau lebih dari dua pegas. Nah, kita ingat lagi bahwa rumus hukum Hooke itu kan F sama dengan K dikali delta X. Maka F-nya ini kita substitusi, Fp berarti menjadi Kp dikali delta Xp sama dengan F1 K1 kali delta X1 F2 K2 dikali delta X2 ditambah seterusnya kalau lebih dari dua pegas. Nah, karena pertambahan panjang untuk masing-masing pegas sama, maka ruas kiri dan ruas kanan ini kita coret aja. Maka didapatkannya persamaan baru yaitu Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah seterusnya. Di mana nilai Kp ini adalah tetapan pegas pengganti dalam rangkaian paralel yang satuannya juga Newton per meter. Oke, masuk ke contoh soal. Jika 4 pegas di bawah ini identik dengan konstanta pegas 200 Newton per meter, maka konstanta susunan pegas penggantinya adalah, nah, berarti artinya kalau pegas di bawah ini semuanya identik, maka semuanya memiliki nilai K yang sama, yaitu sama-sama 200. Nah, sekarang yang dicari adalah berapa sih konstanta susunan pegas penggantinya. Berarti dari 4 ini harus kita ubah jadi satu pegas ya. Nah, pertama saya mulai dulu dari rangkaian paralel ya. Jadi rangkaian paralel kita ubah dulu menjadi satu pegas. Nah, tadi masih ingat ya, kalau paralel itu berarti Kp. Kp itu sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 karena di sini ada 3 pegas. Tinggal dimasukin aja
nilainya K-nya sama ya, berarti 200 tambah 200 tambah 200, didapatkanlah nilai Kp itu sama dengan 600 Newton per meter. Nah, pegas yang paralel ini kan udah diganti jadi Kp, maka kita bisa gambarkan lagi Kp ini sebagai pengganti dari 3 buah pegas ini. Nah, ketika gambar ulang, maka Kp ini akan terhubung secara seri oleh K4. Nah, kalau seri berarti kita bisa menggunakan persamaan 1/Ks sama dengan 1/Kp ditambah 1/K4 sesuai gambar ini ya. Kp-nya ketemunya adalah 600, K4-nya adalah 200 karena kan K4 ini masih konstanta pegas awal. Berarti 1/600 ditambah 1/200, kita samain penyebut, kita ambil yang paling besar itu 600, kan 600 bagi 601, 600 bagi 200, 3. Nah, ini langsung kita balik aja, 4/600, berarti kita balik Ks nya sama dengan 150 Newton per meter. Ketemulah konstanta pegas pengganti yang baru sebesar 150 Newton per meter. Untuk latihan soalnya, silakan kalian kerjakan sendiri. Komen berapa ketemu jawabannya di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.